Jadi feminis adalah panggilan etis. Jadi dalilnya bukan kita belajar secara akademis, metodologi feminisme, lalu kita jadi feminis. Sebaliknya, karena kita dipanggil oleh peradaban untuk memperbaiki konstruksi justice, maka kita berupaya untuk menghadirkan metodologi. Jadi jangan dibalik gitu. Jadi ethical imperative dictates theoretical methodology itu. Jadi itu mesti jelas dulu dari awal. Jadi karena ada panggilan etis, karena ada semacam imperatif etis, maka teori feminis dielaborasi. Bisa dapat ya poin itu pertama. Oleh karena itu, yang kita sebut sebagai atau pertanyaan tadi dari Abi, mungkin nggak seorang laki-laki mengoperasionalkan feminist ethics itu? Bukankah laki-laki seolah-olah ditakdirkan untuk menjadi predator perempuan itu? Kata Aristoteles, perempuan itu sebetulnya laki-laki atau anak-anak yang bertubuh besar itu. Jadi statusnya tetap anak-anak. Dan kita lihat bahwa seluruh versus di dalam filosofi, perempuan selalu bukan sekedar dilecehkan, tapi dianggap sebagai separuh orang. Dan di dalam sejarah pergerakan perempuan, sampai 50 tahun lalu beberapa negara tidak memberi hak pilih pada perempuan. Tapi itu bisa Anda pelajari di dalam sejarah. Yang saya ingin percakapkan dengan teman-teman di sini adalah problem tadi. Bisa enggak seorang laki-laki mengadopsi, karena nggak bisa melahirkan, feminist filosofi, feminist ethics, feminist discourse itu. Jadi dalam kata bisa itu sebetulnya ada keraguan-raguan bahkan terhadap siapapun yang ada di depan ini untuk menghasilkan pikiran feminis. Dulu saya pernah memegang mata kuliah teori feminis di jurusan filsafat. Mata kuliah itu diajarkan oleh Dr. Garis Arifia, tapi dia lagi postdoktoral, saya pegang mata kuliah itu 1 tahun, 1 semester. Lalu beberapa wartawan bertanya, Anda ajaib seorang pria mengajar feminis teoris itu. Tapi itu saya anggap sebagai pertanyaan publik. Yang lebih buruk lagi adalah sesama rekan akademisi seolah-olah mengolok-olok. Lu Rok sekarang ganti kelamin ya itu. Saya bilang, saya nggak ganti kelamin, ereksi saya sempurna, bahkan lebih sempurna dari saudara itu. Saya ganti cara berpikir itu. Sebab di dalam feminisme, Anda tidak sekedar mengajarkan teori keadilan, tetapi mengalami dalam jarak tertentu, secara konseptual, jenis ketidakadilan yang tidak pernah dimengerti oleh filosofi, tidak pernah dimengerti oleh teori ekonomi, tidak pernah dimengerti oleh teori culture, dan seterusnya. Karena hanya pada tubuh perempuan, seluruh jenis ketidakadilan bergerombol di situ. Anda sebut ketidakadilan apapun, itu ada di tubuh perempuan. Ketidakadilan ekonomi, diskrepansi upah, ketidakadilan politik. Buat jadi seorang legislator, Anda harus tahan tidur cuma 4 jam, dan suami Anda akan bilang, loh lalu ranjang saya jadi kering, jadi sepi karena Anda ada di DPR. Padahal si legislator perempuan lagi berjuang untuk menghasilkan kebijakan yang pro pada keadilan itu. Anda ambil misalnya ketidakadilan seksual, itu adanya pada perempuan. Kalau Anda laki-laki, Anda orgasme, Anda bisa berteriak sepuas-puasnya tuh, sehingga satu RT tahu bahwa Anda orgasme. Tapi kalau perempuan, dia mesti tutup mulut itu, supaya tetangga nggak dengar itu, atau bahkan kamar sebelahnya nggak dengar.
Jadi di dalam peradaban, status perempuan itu selalu dihargai secara sangat rendah. Dan problemnya adalah kalau saya laki-laki, saya menikmati surplus kelaki-lakian saya di seluruh bidang itu, secara seksual, secara ekonomi, secara politik, secara hukum. Pertanyaannya, mau nggak saya melepaskan surplus itu demi sesuatu yang disebut sebagai gender equality, new kind of justice, atau supaya bisa dianggap sebagai ketrudo-trudoan itu, atau supaya comply dengan Emma Watson, he for she itu. Jadi kadang-kala menjadi feminis laki-laki itu sebetulnya ada banyak jebakan itu. Jangan-jangan sekedar pamer. Itu soal yang paling utama yang mau saya ucapkan hari ini supaya kita bisa diskusikan sebetulnya. Potensial apa yang bisa kita pakai supaya kita bisa bilang bahwa now I am a male feminist. Walaupun Anda tidak bisa ucapkan, karena mengucapkan artinya mengklaim. Mengklaim artinya minta rekognisi. Jadi kita nggak bisa selfie dengan bilang I am a male feminist. Itu paradoksnya. Jadi bagian itu yang pertama kali ingin saya kemukakan supaya dalam pembicaraan selanjutnya tidak ada dusta di antara kita, bahwa jangan-jangan Anda datang hanya sekedar untuk menikmati sensasi diskusi, menikmati retorika di dalam kuliah semacam ini. Jadi kafe tidak dibuat untuk itu. Kafe dimaksudkan untuk memproduksi keadilan, bukan mengkonsumsi teori keadilan, tapi memproduksi keadilan. Dari ruang kecil ini kita ingin